semua ada mendapatkan satu bahan yang membantu kita untuk bertumbuh di dalam iman. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya bahwa tidak ada yang kebetulan di dalam perjalanan kehidupan kami. Bahwa segala sesuatu Tuhan tetapkan dan Tuhan izinkan untuk kami lalui, semuanya untuk membangun iman percaya kami, supaya kami terus menikmati kasih Tuhan dan memuliakan Tuhan. Termasuk Tuhan pada sore hari ini, di dalam kami mengikuti seminar Ngopi The Logos ini, kami hendak belajar bagaimana kami mencintai Tuhan melalui topik yang akan kami bicarakan seputar predestinasi dan free will. Oleh sebab itu, Roh Kudus tuntun kami supaya kami pakai waktu ini dengan baik. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, bagi saudara yang tidak masuk pada perkuliahan saya, tadi sudah diperkenalkan. Jadi tidak perlu saya perkenalkan lagi, karena memang mengingat tadi waktu 45 menit ya. Mengapa saya ini enggak connect ya? Gak bisa ya? Karena saya perlu memberikan apresiasi kepada pengurus Ngopi The Logos untuk memberikan saya satu kepercayaan mau menjadi narasumber. Tetapi agak ngeri-ngeri sedap juga ketika memberikan topik ini, maka sempat saya mau give up sebenarnya tadi malam. Saya WA Edison, bisakah kita undur tema ini ke minggu depan? Karena 1 minggu ini dan minggu yang lalu saya sibuk sekali, saya bilang. Saya takutnya tidak memberikan uraian yang maksimal, kemudian tidak memberikan hasil yang maksimal bagi peserta. Betul ya Edison? Kurang lebih itu kayaknya sempurnanya WA saya kepada Edison. Karena saya bergumul, karena yang diberikan tema ini adalah, ini tema yang sangat besar sekali. Bukan saja di dalam masa ini, tapi dalam sejarah perkembangan gereja, istilah ini sangat besar sekali. Maka satu bagian saja sebenarnya kita berbicara ini, yaitu predestinasi. Sesungguhnya kita mesti membutuhkan ruang waktu yang banyak sekali. Belum lagi istilah free will. Sehingga pada kesempatan ini ya, saya hendak memberikan semacam pendahuluan bahwa ya, tadi saya sudah berterima kasih untuk sebagai narasumber pada topik yang penting dan besar ini. Yang kedua, penting karena istilah predestinasi dan free will sangat sentral dalam diskusi-diskusi seputar iman Kristen. Sentral maksudnya ini kalau kita presentasikan dalam diskusi-diskusi iman Kristen, istilah predestinasi dan free will ini menjadi semacam pokok diskusi di dalam iman Kristen berkaitan dengan pengetahuan teologis kita, yaitu tentang Allah, di dalam kedaulatan Allah terhadap manusia. Ya. Jadi bukan saja di kalangan penganut reform yang kental dengan istilah ini, tetapi juga aliran-aliran lainnya, sekalipun pemicunya mungkin adalah kalangan reform dalam sejarahnya. Nah, besar karena sekaligus membahas 2 topik yang sangat luas cakupannya berkenan dengan iman Kristen. Membahas predestinasi saja sejatinya sangat membutuhkan ruang waktu yang banyak seperti yang saya ungkapkan di awal tadi. Namun demikian, ini mesti garis bawah ini. Bukan berarti dalam waktu yang tidak banyak tidak boleh mempelajarinya. Kan begitu ya. Masa iya satu topik harus membutuhkan ruang-ruang yang besar sekali. Tetapi dalam waktu yang sedikit pun pastilah
Pastilah kalau kita serius nanti misalkan bersama-sama mendiskusikan ini, pasti ada hal-hal yang bisa membangun iman kita. Itu yang kita doakan tadi, bukan? Sehingga saya tidak banyak waktu yang terbuang di sini, saudara juga. Tetapi tujuan kita kan semua mengikuti seminar ini, sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu, bertujuan bagaimana kegiatan ini membangun iman saya. Itu dong, tidak lain daripada tidak bukan. Mungkin ini kegiatan seperti ini membantu dalam program-program pengembangan kampus ini. Tetapi semua itu hanya media untuk berorientasi pada satu hal, yaitu iman kita dibangun. Tidak ada di luar itu. Nah, mudah-mudahan melalui kesempatan itu ini ya kita semua mendapat hal yang positif untuk membangun iman kita. Nah, oleh karena penting dan besar topik kita sore ini, maka tidak mungkin bisa saya jabarkan secara sepenuhnya dan sempurna semua uraian tentang predestinasi dan free will itu. Maka begitu saudara Pikut tadi masuk ke ruangan kami, minta izin untuk di shoot, mau dimasukkan ke YouTube, gentar juga saya. Wah, jangan-jangan di dalam kesederhanaan ulasan saya nanti kemudian orang bisa menstigma saya asbun, ya kan? Asal bunyi. Kan begitu ya. Tetapi tidak apa-apa toh juga usaha yang kita lakukan itu adalah ketulusan. Kemudian kalau orang kemudian mendefinisikan itu semacam ketidakmampuan, ya no problem lah. Ya kan gitu. Yang penting kita tulus mau menyampaikan apa yang bisa saya pahami berkaitan ini. Nah, oleh karena penting dan besarnya ini, maka saya memberikan semacam batasan masalah yang mau kita bicarakan pada kegiatan ini. Apa itu? Yaitu yang pertama, saya mau menjelaskan judul topik seminar ini. Wah, ini nanti saya apa sih yang mau saya jelaskan dalam judul kita ini yang diberikan kepada saya. Kan judulnya yang diberikan kepada saya adalah, nggak tahu kepada kalian disampaikan sama, adalah predestinasi versus free will. Nah, kan begitu ya. Yang kemudian yang mau saya jelaskan nanti adalah penjelasan secara garis besar tentang predestinasi. Nggak mungkin saya jelaskan nanti semua secara historis, bagaimana perkembangan predestinasi menurut Agustinus sampai kepada predestinasi ganda yang dijelaskan oleh Calvin. Misalkan, lalu bagaimana itu hubungannya dengan supralapsarianisme dan infrasupralapsarianisme. Lalu bagaimana dengan reprobate? Kan begitu. Tidak mungkin menjangkau itu Pak Edison. Ya kan, mohon maaf ya. Itu bisa beberapa SKS itu ya kan begitu. Paling secara garis umum saja ya. Nanti saya mudah-mudahan yang kalian harapkan itu ada di dalam materi yang saya siapkan. Mudah-mudahan. Kalau enggak berarti Anda tidak beruntung kali ini. Nah, di lain kali coba lagi ikut. Kan gitu ya, mana tahu beruntung Anda. Yang kemudian adalah penjelasan secara garis besar tentang free will. Ya kan? Tidak mungkin saya bahas free will itu dengan kaitan semua konteks tulip. Karena seringkali di dalam stigma yang kita bangun, free will ini kan selalu miliknya orang-orang Armenian. Tapi oke lah, saya pakai nanti dalam keterkaitan ini membangun free will ini hubungannya dengan satu pokok Calvin, yaitu irresistible grace. Ya. Yaitu anugerah yang tidak bisa ditolak. Dengan kaitannya, adakah di sana kehendak bebas? Nah, gitu. Lalu yang keempat adalah keterkaitan predestinasi dengan free will yang terlihat dalam salah satu, itu yang barusan saya jelaskan ya. Kemudian yang kelima adalah manfaat apa dalam berdiskusi tentang kedua istilah tersebut. Nah, ini lebih masuk kepada nanti hasilnya atau aplikasinya. Nah, saya mulai yang pertama adalah penjelasan judul atau topik seminar ini. Penting menurut saya untuk memberikan pendapat saya mengenai judul kita hari ini, yaitu predestinasi versus free will. Pendapat yang saya berikan tentu belum pada bagian pengertian predestinasi dan atau free will tersebut, tetapi pada kata vs-nya atau versusnya. Kalau kita melihat di kamus ataupun kita mencoba mencari di internet,
maka akan kita temukan arti dari kata versus sebagai sebuah perlawanan. Ya, misalkan dalam pertandingan olahraga tinju, selalu misalkan baru-baru ini Alexander Usyk versus Anthony Joshua di heavyweight, ya, champion kelas berat. Orang Ukraina dengan Inggris, kemudian menang orang Ukraina 2 minggu lalu. Nah, karena saya penyuka tinju, kan gitu ya, olahraga tinju maksudnya bukan penyuka tinju-tinju ya, penyuka olahraga tinju. Kemudian itu biasa kita lihat di pertandingan-pertandingan olahraga sepak bola versus. Nah kemudian saya bertanya, kenapa predestinasi dengan free will diperhadap-hadapkan? Nah, itu saya menjadi bahan pertanyaan sebenarnya ketika pengurus memberikan judul ini, predestinasi versus free will. Tetapi mungkin ini berangkat dari diskusi-diskusi yang berkembang, apalagi di masa sekarang ini seolah-olah hubungannya tidak ada. Ya, tetapi nanti kita lihat betulkah tidak ada. Nah kalau kita kemudian penting, oleh karena itu kata versus dalam topik kita ini sudah seolah-olah memberikan kesimpulan bahwa konsep predestinasi dan konsep free will saling berlawanan. Nah, jadi kayak dari judul itu kan seolah-olah kita bisa jadi simpulkan kan seolah-olah mereka ini berlawanan. Nah maka sekalipun belum ada uraiannya, kita tidak boleh memberi kesimpulan. Lebih baik kita misalkan menguraikan dua-dua halnya. Kemudian nanti apakah mereka versus. Kan begitu. Sehingga judul kita akan memberikan stigma penghakiman. Mungkin akan lebih tepat topik pembahasan kita pada kesempatan ini adalah predestinasi dan free will. Nah setuju saudara? Kalau setuju katakan ya, ya kayak gitu ya. Itu kan perspektif saya ya. Yang saya coba setiap membuat topik itu kita jangan tendensius. Ya jangan tendensius maksudnya terjebak pada penghakiman padahal belum kita coba gali ya. Baik. Kemudian yang berikutnya sudah selesai saya coba memberikan tanggapan kepada judul. Bukan berarti menghilangkan topik pembahasan kita, hanya kata versus saja. Jadi dalam konteks ini saya mau mengganti versus dengan dan. Kita bicara sama-sama predestinasi dan free will. Nah kemudian kita mulai dengan predestinasi. Siapa yang sudah khususnya semester 1 yang sudah pernah dengar istilah ini? Coba tunjuk tangan, istilah predestinasi. Pernahkah diajarkan di gereja kalian? Nah, jadi memang mengapa ini tidak diajarkan? Saya juga di gereja saya dulu istilah predestinasi ini tidak pernah saya dengar. Maka memang secara jujur saya melompat, nanti saya buat itu juga dalam bagian ini. Saya selalu pegang perkataan Calvin dalam bukunya In Studio itu. Bahwa berbicara predestinasi ini memang banyak mengundang bahaya. Maka seringkali kalau kita mengundang bahaya memang ada bijaksananya kalau memang kita tidak membicarakannya. Mungkin itulah yang dipegang oleh setiap gembala. Maka kan saya tanya nih, ya kan belum pernah, nggak tahu jujur kalian. Siapa yang sudah pernah mendengar istilah predestinasi? Ya berarti kalau nggak pernah berarti gembalanya kan nggak pernah mengangkat topik-topik dalam khotbah tentang predestinasi ini, istilah ini. Mungkin isinya dijelaskan tetapi tidak mengkonklusikan isi itu pada satu istilah yang namanya predestinasi. Atau menyimpulkan isinya itu pada istilah predestinasi. Nah, predestinasi itu sedikit berbeda, bukan sedikit sih, besar perbedaannya dengan istilah ketetapan Allah. Ya. Jadi kalau kita baca misalkan di Louis Berkhof itu kan berbeda itu. Duluan dibahas ketetapan Allah. Kalau ketetapan Allah itu lebih berbicara secara holistik segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini.
tidak eh, terbatas pada manusia, tetapi juga kepada alam dan lain sebagainya. Tetapi kalau predestinasi, walaupun dia dipahami sebagai penetapan Allah, dia lebih condong pengertiannya kepada manusia. Nah, oleh karena itu coba kita melihat secara literal bahwa istilah predestinasi dapat diartikan berdasarkan dari bahasa Inggrisnya itu predestination, meramal atau menebak. Tetapi kalau kita kaitkan dengan konsep iman Kristen, istilah predestinasi tidak sesederhana di dalam kata bahasa Inggris tersebut. Ya. Tidak sesederhana meramal atau menebak di dalam kaitan konsep iman Kristen. Istilah predestinasi dapat diartikan sebagai pertimbangan Allah berkenaan dengan manusia yang jatuh dalam dosa. Pertimbangan itu tercakup dalam dua, yaitu pemilihan yang berdaulat dari sebagian orang dan penolakan atas sebagian yang lain. Maka penolakan ini di dalam pengembangan konsep predestinasi Calvin disebut sebagai predestinasi ganda. Bahwa memang ada yang ditetapkan untuk binasa. Sekalipun pemicu untuk binasanya itu bukan Allah, tetapi dosa manusia. Itulah yang disebut sebagai kaum reprobat. Dipilih memang Judas. Ya. Tetapi dia ditetapkan untuk binasa. Nah, di sini nanti kita menemukan semacam misteri-misteri di dalam konsep predestinasi itu yang akan kita bahas nanti ya. Nah, namun demikian pemahaman kata pemilihan Allah dalam istilah predestinasi terus berkembang dan didiskusikan. Itulah sebabnya istilah predestinasi tersebut sejatinya pada umumnya bapak-bapak gereja adalah menerimanya semua istilah itu. Semua menerima istilah predestinasi. Hanya pada konteks pemberian makna pada istilah predestinasi tersebut berbeda-beda. Arminian atau Pelagius lah. Pelagius memberikan konsep tentang predestinasi enggak? Memberi. Tetapi mereka memiliki makna yang berbeda terhadap istilah itu. Ya, sama seperti senior kalian yang membahas sekarang tentang intermediate state. Ya, semua mengakui misalkan intermediate masa antara itu ada masa. Tetapi pengertian terhadap istilah itu dari masing-masing oknum berbeda-beda. Tapi istilah itu dimiliki bersama. Predestinasi juga begitu. Kaum Armenian ya, memakai juga istilah itu. Jadi hanya pada konteks pemberian makna pada istilah predestinasi tersebut yang berbeda-beda. Sebagai contoh bahwa baik Agustinus maupun Pelagius sama-sama menggunakan istilah predestinasi. Namun Agustinus memiliki konsep yang berbeda dengan Pelagius tentang makna dan maksud dari istilah predestinasi. Di dalam sejarah perkembangannya nanti semua mengembangkan, mencoba terus bergumul. Ya, bahkan Agustinus pun mula-mula di dalam membahas konsep predestinasi dia bergumul beberapa kali, ya. Kemudian nanti menghasilkan bagaimana konsep predestinasi sejatinya yang dia miliki. Nah, oleh sebab itu secara garis besar tadi mari coba kita lihat istilah predestinasi itu di dalam sejarah perkembangannya. Ya. Jadi yang pertama yang saya mau jelaskan adalah sudah paham kan apa yang disebut dengan predestinasi itu? Sederhananya begini, kalau orang bertanya misalkan, apa sih predestinasi? Predestinasi itu adalah pemilihan Allah terhadap orang-orang untuk diselamatkan. Dan penetapan Allah terhadap orang-orang yang memang binasa. Sederhananya begini, lebih sederhananya lah, apa itu predestinasi? Berkaitan dengan keselamatan manusia. Lebih pendek lagi kan? Jadi konsep keselamatan yang dikerjakan oleh Allah terhadap manusia.
Jadi konsep keselamatan. Predestinasi sekalipun berbicara tentang kebinasaan orang, tetapi predestinasi selalu lebih besar berbicara tentang konsep keselamatan manusia. Ya. Jadi predestinasi itu atau pemilihan Allah itu tidak berkonsentrasi pada pembinasaan manusia. Itu yang salah diartikan oleh kelompok-kelompok aliran yang lain. Berikutnya kita lihat sejarah perkembangan pemahaman predestinasi itu adalah kita mulai dari perjanjian lama. Pemilihan Allah itu sudah kita lihat sebenarnya sejak perjanjian lama. Ya, gagasan predestinasi moderat tidak dimulai dari teks-teks perjanjian baru, tetapi perjanjian lama. Allah memilih bangsa Israel. Itu adalah konteks pemilihan dari semua bangsa. Yang kedua, di dalam bangsa itu juga Allah memilih orang-orang tertentu. Beberapa orang seperti Abraham, Yakub, Yusuf. Ya, untuk mewujudkan bangsa pilihannya itu. Untuk satu tujuan keagungan Allah. Menyatakan maksud-maksud Allah atas bangsa pilihannya itu. Jadi selalu dari dia untuk dia, dari dia oleh dia untuk dia. Dipilih bangsa itu tapi dipilih lagi orang-orang untuk mewujud nyatakan maksud-maksudnya. Itulah penetapan Allah. Maka dipilihlah Abraham, Yakub, Yusuf hingga nanti berbentuk sebuah bangsa. Untuk menjaga bangsa pilihan ini Allah memanggil dan memilih berapa imam, nabi, raja ataupun hakim. Apa konteks pemilihan ini? Konteksnya adalah Allah memilih bangsa dengan tujuan khusus. Penyediaan juru selamat sebagai solusi atas dosa. Maka Yesus tidak datang dari Indonesia. Tidak dilahirkan di Danau Toba. Ya kan? Tapi dilahirkan di bangsa melalui bangsa pilihan. Penyediaan juru selamat sebagai solusi atas dosa. Bangsa yang spesifik hanya akan terbentuk dengan panggilan spesifik atas beberapa orang. Itu berarti panggilan atau pemilihan atas Abraham dan tokoh-tokoh lainnya memiliki konteks dan tujuan tertentu jika dibandingkan dengan konsep predestinasi yang berhubungan dengan keselamatan. Nah, pemilihan untuk penyediaan juru selamat memiliki kekhasan dengan pemilihan untuk selamat. Jadi seperti yang saya katakan tadi, mulai dari konteks perjanjian lama, istilah predestinasi sebenarnya sudah kita temukan. Dan itu selalu bertujuan untuk keselamatan manusia. Sekarang kita lihat dalam perjanjian baru. Sebenarnya perjanjian baru lebih jelas lagi dan tegas. Perjanjian baru menyediakan teks dan kisah tokoh yang menjelaskan tentang predestinasi. Kisah 2, coba kita baca, satu orang membaca Kisah 2 ayat 23. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Ya. Roma 8 ayat 29 ayat 30 coba. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dibenarkannya. Agak nampak memang sudah jam 4 ya, agak lembut sekali memang. Memang benarlah itu. Sepanjang hari kita kan belajar ya. Tambah lagi ini ya kan, itu sudah luar biasa. Tetapi percayalah bahwa kalian belum terlalu luar biasa dibandingkan Agustinus kan. Iya kan. Coba bayangkan mereka gak ada Google, gak ada pulpen, mesti mereka menulis
secara luar biasa itu. Tapi mereka, hasil-hasil karya mereka menjadi klasik dan menjadi semacam heritage atau warisan yang kita miliki membangun iman kita. Jadi tetap bekerja keras ya, lebih semangat. Nah, perikop-perikop yang kita baca tadi tegas menyatakan bahwa Allah memilih orang tertentu sebelum dunia dijadikan. Ya. Apa konteks Paulus dalam menuliskan teks-teks predestinasi? Jika mengamati keseluruhan perikop-perikop predestinasi yang baru kita baca tadi, Paulus ingin menjabarkannya ketika menjelaskan kisah panggilannya dan kebutuhan pembaca yang berbeda-beda. Itu sebabnya jika mengacu kepada bahasa asli Perjanjian Baru, istilah predestinasi yang digunakan memiliki akar kata dan makna yang berbeda. Ya. Sekalipun berbeda-beda maknanya, tetapi dia selalu berbicara lagi-lagi tentang apa? Keselamatan, penetapan Allah sekalipun teknisnya berbeda-beda. Sekarang kita lihat predestinasi pada masa Bapak Gereja. Nah, ini yang saya bilang tadi, ini panjang sekali. Saya coba membaca beberapa jurnal, membaca pokok-pokok bahasan dari penjelasan predestinasi. Kemudian saya baca coba buku Luis Berkhof dan Studio. Memang ini luas sekali. Lalu saya bingung mau menetapkan bagian mana dari semua yang penting ini untuk saya sampaikan. Nah, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini adalah yang terpenting untuk kita memahami kemudian predestinasi itu. Saya mulai dari Bapak Gereja itu Agustinus. Ya. Agustinus condong kepada paham predestinasi ganda sekalipun sebelumnya belum menganut predestinasi itu. Bahwa iman seseorang adalah efek dari pilihan Allah. Pendapat ini menjadi tegas karena tidak setuju dengan doktrin hamartologi Pelagius, ya, bahwa manusia tidak lahir dengan status berdosa. Yang menarik, awalnya Agustinus tidak percaya bahwa Tuhan memutuskan untuk mengutuk seseorang. Namun mereka yang tidak dipilih akan tetap berada dalam dosanya sehingga layak untuk dihukum. Ya, inilah nanti yang dikembangkan oleh Calvin juga, ya. Nah, pada awalnya predestinasi Agustinus adalah predestinasi yang moderat. Ini bisa dilihat nanti dalam bukunya juga ya, di Studio juga. Tapi dalam Studio yang saya miliki itu lebih kepada bagaimana kita sangat hati-hati untuk selalu pengen tahu. Ya, keinginan kita itu kan pengen tahu sampai ke akar-akarnya. Maka dalam berbicara predestinasi itu seringkali berarti Allah juga yang menetapkan dosa. Kan begitu ya. Pertanyaan itu kan itu yang langsung muncul kalau kita berbicara tentang pemilihan Allah. Kita langsung sasar baik narasumber. Kalau Allah menetapkan umat manusia untuk diselamatkan, sebagian tidak. Pertanyaan saya dulu seperti kalian, mengapa tidak diselamatkan semuanya? Kan itu ya. Kenapa harus ditetapkan ada yang binasa untuk mendapatkan kebinasaan itu? Saya lebih memakai kata mengapa ditetapkan untuk sebagian orang mendapatkan kebinasaan. Jadi bukan untuk ditetapkan binasa. Jadi kalau kata atau frasa menurut saya memakai kata ditetapkan untuk binasa seolah-olah pemicunya untuk binasa itu adalah yang menetapkan tadi. Tetapi menetapkan untuk mendapatkan kebinasaan bahwa memang hukum sudah ditetapkan. Bahwa setiap orang yang melakukan dosa maka mautlah bagiannya. Begitu. Jadi itu yang dijelaskan oleh Agustinus secara garis besar. Kemudian Martin Luther. Martin Luther agak sedikit menghindari konsep predestinasi di dalam penentuan sebagian orang binasa itu. Maka di dalam ajaran Lutheran tidak terlalu berbicara tentang bagaimana Allah juga
berkonsentrasi untuk menetapkan orang untuk binasa. Ya. Predestinasi Martin Luther pada awalnya muncul karena dua hal. Pertama, ya, kebangkitan para sarjana skolastik di Eropa yang berteologi dengan fondasi filsafat. Kedua, ini latar belakang dari munculnya predestinasi yang dikembangkan oleh Martin Luther. Ya. Dalam menjelaskan kehendak Allah yang sempurna dan pasti benar, Luther juga menegaskan bahwa pada saat yang sama kehendak Allah itu tidak dapat dihalangi. Luther membedakan antara kehendak Allah yang tersembunyi dengan kehendak Allah yang dinyatakan. Artinya, ada kehendak Allah yang mengatur Allah dengan sempurna sehingga keputusannya sempurna adanya walau tidak dapat dipahami oleh nalar manusia. Ini secara normatif dasar daripada Martin Luther menjelaskan predestinasi itu. Ya. Sama nanti ketika kita bicara konsep free will, ya, kehendak bebas, tatkala misalkan Musa diutus oleh Allah untuk menyatakan keajaiban-keajaiban kepada Firaun, tetapi di saat yang sama Allah berkata kepada Musa, saya akan mengeraskan hati Firaun. Ini kan misteri. Termasuk di dalam penetapan bahwa Firaun menggunakan kehendaknya, di akhir mujizat-mujizat itu tetap mengejar bangsa Israel. Ini dasar Luther juga mengatakan bahwa di dalamnya ada bahwa ada yang dinyatakan secara jelas tetapi ada yang disembunyikan. Nah, kita teringat juga di dalam Ulangan 29 ayat 29 ya. Tidak selalu dinyatakan semuanya kepada kita. Hal-hal yang tersembunyi adalah milik Allah. Tetapi yang dinyatakan adalah bagian kita. Itu sebagai satu bar atau garis untuk kita belajar tentang doktrin. Nah, sekarang kita melihat konsep predestinasi dari Calvin. Ya. Diyakini merupakan kristalisasi dari konteks-konteks kemunculan predestinasi sebelumnya. Termasuk bukan saja dari Agustinus, sekalipun lebih besar konsep predestinasi dari Calvin dianut dari Agustinus, tetapi juga konsep predestinasi daripada Calvin merupakan dialog-dialog terhadap atau sanggahan-sanggahan terhadap predestinasi dari tokoh-tokoh yang lain. Penganut-penganut misalkan Pelagius, Pelagianisme, juga semi Pelagianisme, ya, yang menganggap bahwa predestinasi itu adalah pengetahuan Allah sebelumnya atas kehendak manusia yang ingin percaya. Nah, itu ditentang. Kalau begitu berarti bukan pusatnya pada Allah. Allah hanya tahu bahwa orang akan percaya. Tetapi kepercayaan atau mendapat keselamatan itu adalah merupakan tindakan siapa? Tindakan manusia. Maka Calvin tidak setuju akan hal itu. Jadi kemudian ada pengembangan-pengembangan atau penegasan-penegasan terhadap konsep-konsep predestinasi itu. Ya. Namun yang juga penting dari Calvin mengenai predestinasi bagaimana ia tulis dalam bukunya, dalam Institutio adalah begini, saya kutip. Bahwa mengejar pengetahuan tentang predestinasi yang tidak diungkapkan oleh firman Allah sama buruknya seperti bila orang hendak menjelajahi tempat yang tak ada jalannya atau hendak melihat di dalam gelap. Kita tidak usah malu bila ada yang kita tidak ketahui tentang hal itu, yaitu apa predestinasi, sebab dalam hal ini tidak tahu itu menandakan adanya pengetahuan.
Apakah Calvin hendak mengatakan bahwa tidak perlu mempelajari predestinasi? Tidak. Ya. Sekalipun memang secara istilah tidak dimuat dalam Alkitab, tetapi ada istilah yang dihasilkan dari ajaran-ajaran Alkitab. Tritunggal tidak ada di dalam Alkitab. Tetapi ajaran tentang Tritunggal ada tidak? Ada. Tetapi hendaknya lah saran dari Calvin adalah bagaimana kita mempelajari predestinasi itu sejauh apa yang dinyatakan oleh Alkitab. Bahwa pemilihan Allah itu jelas adanya tentang bahwa ada orang-orang yang sudah ditetapkan sejak kekekalan, ditetapkan oleh Bapa, dan itu diterima oleh anak di dalam Yesus Kristus untuk diselamatkan. Nanti di dalam pembelajaran free will kita akan semakin memperdalam. Apakah penetapan Allah itu seperti yang dijelaskan oleh Suhento Liu misalkan bahwa begini, ada orang yang menganggap, saya bisa berdiri ya, bahwa penetapan Allah itu sekalipun orang menjerit-jerit untuk tidak diselamatkan, tetapi tetap diselamatkan. Kemudian sekalipun ada orang yang ingin hendak mau diselamatkan, tetapi tidak diselamatkan. Itulah konsep predestinasi menurut Calvin, kata Suhento Liu. Maka dia bilang begini, bukankah ini artinya apa? Pemaksaan. Maka jawaban daripada predestinasi reform adalah bahwa pemilihan Allah di dalam predestinasi itu tidak ada istilah yang menjerit-jerit. Artinya menolak, menendang-tendang, nggak mau kayak anak-anak. Aku mau binasa. Sebaliknya, aku mau selamat, tapi Allah menolak. Maka orang-orang penganut predestinasi dari teologi reform, kalau itu pengertian predestinasi itu, maka kita setuju saja tidak perlu penganut predestinasi itu. Tetapi pertanyaannya apakah seperti itu pengertian predestinasi? Tidak. Penetapan atas orang untuk diselamatkan begini memahaminya. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Semua orang sudah jatuh dalam dosa. Maka Allah yang adil itu apa? Kalau sudah semua orang jatuh dalam dosa berarti hukumannya apa? Maut dong, itu yang adil. Tetapi dengan kedaulatan Allah, Allah menetapkan siapa yang mau dia selamatkan. Kemudian ada orang yang tidak disinggung dan tetap menerima penghukuman atas keberdosaannya. Apakah itu adil? Itu jauh di atas adil. Karena memang seharusnya semua sudah binasa. Kemudian langkah berikutnya, apakah memang ada orang yang menjerit-jerit untuk mau diselamatkan tetapi Allah menolak? Tidak mungkin. Sebab ketika manusia jatuh dalam dosa, maka karakter dan sifatnya adalah tidak bisa tidak berbuat dosa. Tidak ada satupun yang layak sebelum Allah menetapkan, tidak ada satupun yang layak. Maka itulah yang dikatakan oleh Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-10 itu. Itu adalah karena kasih karunia, bukan hasil usahamu. Karena memang tidak ada yang berusaha, tidak ada yang memohon, tidak ada yang memang berharap untuk kebaikan, selalu ingin dosa.
Maka kalau respon daripada yang saya sebut namanya tadi, memahami predestinasi bahwa seolah pemaksaan, tidak ada yang memang yang rindu untuk datang kepada Kristus. Kalau begitu, bagaimana konsep pemilihan atas sebagian orang itu untuk diselamatkan? Maka kasih karunia Allah yang tidak bisa ditolak itu, begitu diberi oleh Allah di dalam dirinya, maka yang terjadi pada orang itu adalah lari sekencang mungkin untuk mendapatkan Allah. Maka Yesus Kristus itu menjadi sebuah kemanisan. Satu hal yang sangat indah bagi dia untuk mengaku percaya. Begitu kasih karunia itu diberikan kepada orang-orang yang ditetapkan berdasarkan kedaulatan Allah itu, maka cintanya, maunya, kehendaknya berubah total menjadi kehendak yang ingin melakukan kebaikan. Itulah konsep predestinasi. Ya. Kalau begitu bagaimana memahami predestinasi ganda? Bahwa ada yang ditetapkan untuk binasa atau dibiarkan untuk tidak dipilih menjadi pewaris keselamatan demi mewujudkan atau menyatakan kemuliaannya. Boleh enggak Allah, pertanyaannya begini, boleh enggak Allah menggunakan dosa? Perhatikan ya kalimat saya. Boleh enggak Allah menggunakan dosa untuk menyatakan kemuliaan Allah? Boleh enggak? Siapa yang menyatakan bahwa boleh Allah menggunakan dosa untuk menyatakan kemahakuasaan dan kedaulatannya? Coba tunjuk tangan. Satu orang saja yang menyatakan tidak boleh. Siapa? Bingung ya. Pertanyaan saya tidak, boleh enggak Allah membuat berdosa? Tidak. Bolehkah Allah menetapkan dosa? Boleh. Menetapkan apa saja boleh Allah lakukan demi menyatakan kemuliaan Allah. Adam berdosa enggak? Setan yang menggoda Adam adalah setan yang berdosa. Tetapi apakah itu dipakai Allah untuk menyatakan kemuliaannya? Hah? Iya. Makanya Yesus Kristus disalibkan. Loh kalau enggak ada dosa, Yesus Kristus enggak disalibkan. Lalu orang bertanya begini lanjutannya, mengapa harus sedramatisir itu untuk menyelamatkan orang? Bikin aja seperti film-film di Indosiar, kayak Nyai Roro Kidul, tak berubah laut jadi kering. Tak, oke, setiap orang yang dipilihnya itu diginikan aja, tak selamat. Mengapa enggak begitu? Kan itu pertanyaan logisnya ya enggak? Mengapa harus disiksa, dihina, disalibkan? Mengapa? Siapa yang tahu jawabannya? Kan Allah Maha Kuasa dong. Bisa menggunakan segala sesuatu. Mengapa langsung tak semua orang yang memang dipakai untuk dipakainya memberitakan Injil langsung datang ke setiap pelita dunia? Mengapa? Mengapa Yesus Kristus harus disalibkan? Maka hal itu pun sudah dilakukan oleh Allah di perjanjian lama. Seperti yang kita bicarakan tadi, hal-hal yang luar biasa itu. Hal luar biasa apa lagi yang tidak ada dalam perjanjian lama? Laut terbelah. Luar biasa enggak? Tapi bangsa Israel menjadi semakin mencintai Allah enggak? Enggak. Lupa. Mereka tidak ada makanan. Datang langsung dari langit, mana dan burung-burung untuk lautnya. Coba kalau kita kayak gitu sekarang ya, di asrama nggak ada gitu, kita berdoa, 100 kilogram beras gitu kan.
Karena begitu besar kasih Allah, melalui Yesus Kristus menjadi sempurna penyataan kasih Allah itu. Itulah makanya Yesus Kristus harus mati. Yang kedua, bahwa memang tebusan untuk manusia harus manusia, tetapi tidak ada yang layak. Siapa yang bisa menjadi tebusan manusia? Maka Allah harus mengosongkan diri dan mengambil rupa menjadi sama seperti manusia, supaya bisa menebus manusia. Dari situ kita tahu betapa Allah mengasihi kita. Sekarang saya percepat ya, karena ini besar sekali pokok bahasan kita ya. Pertama, yang berikutnya adalah tadi kita bicara tentang predestinasi. Sekarang free will. Ya. Saya mulai dengan pertanyaan-pertanyaan berkenaan dengan free will ini. Sebenarnya free will ini tidak ada di dalam kehendak bebas, tidak ada di dalam Alkitab, juga sesungguhnya bukan ajaran Alkitab. Kalau dimaknai dalam konteks kehendak bebas, bahwa manusia memiliki kebebasan mutlak, enggak ada ajaran Alkitab seperti itu. Di mana manusia memiliki kebebasan mutlak, enggak ada itu. Tetapi karena sudah populer free will ini, maka seperti dalam predestinasi, mari kita isi dengan makna dan pengertian yang benar. Kita dasari dengan kebenaran firman Tuhan, apa yang baik terhadap istilah ini, kehendak bebas. Sebab dalam free will ini ada dua pengertian, ya, free will kehendak bebas atau free will kesukarelaan. Maka saya awali dengan untuk membahas ini pertanyaan, apakah betul manusia itu bebas secara mutlak dalam menentukan pilihan-pilihannya? Yang kedua, apakah betul manusia itu pada saat seperti apapun dalam kehidupannya benar-benar dapat memilih beberapa tindakan sesuai dengan kehendaknya sendiri? Maka untuk membahas free will ini kita berangkat dari kedua pertanyaan tersebut. Ya. Dan kedua pertanyaan ini pasti menggetarkan kita. Apakah betul manusia itu memiliki kehendak bebas mutlak, sehingga mampu menggunakannya untuk melakukan hal-hal yang baik dan buruk? Menggetarkan tatkala kita sungguh-sungguh membaca dan menggali kebenaran firman Allah. Kenapa menggetarkan? Karena ketika orang-orang berbicara seolah-olah manusia mampu untuk memilih tindakan-tindakan baik, di saat yang sama ternyata satu orang pun tidak ada yang dijelaskan dalam Alkitab bahwa seseorang dengan kehendaknya mampu memilih tindakan yang baik, kecuali atas pertolongan Roh Kudus mengontrol kehendaknya. Nah, itulah sebab saya katakan bahwa sesungguhnya istilah kalau kita bicara secara liberal kehendak bebas itu bahwa manusia memiliki kehendak bebas mutlak, tidak ada. Itulah sebabnya ada istilah doktrin yang tidak ada ditulis dalam Alkitab, tetapi ajaran istilah itu ada dalam Alkitab. Contohnya Tritunggal. Sementara istilah kehendak bebas manusia tidak ada di Alkitab. Dan ajaran tentang kehendak bebas itu pun sesungguhnya tidak ada dalam Alkitab. Ada ayat-ayat Alkitab yang berkata tentang pilihan-pilihan, namun tidak ada dijelaskan bahwa manusia dapat dengan baik menggunakan kehendak bebasnya untuk memilih yang baik. Yang ada kehendak, kalau dalam free will yang kita bicara ini kan konotasinya kepada yang baik. Yang ada kehendak bebas untuk melakukan kejahatan. Tapi kehendak bebas, sebagaimana dimaksud dalam pokok bahasan kita ini adalah kehendak bebas untuk mengaku percaya dan melakukan kebaikan-kebaikan atau Taurat firman Allah, tidak ada itu. Di mana? Contoh misalkan kita lihat ya. Yosua 24 ayat 14 sampai 15.
Boleh satu orang coba membaca ya. Yosua 24 ayat 14 sampai 15. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amorim yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi-umatku kami akan beribadah kepada Tuhan. Saya berikan catatan bahwa memang mereka disuruh untuk memilih, tetapi tidak ada penjelasan bahwa mereka bisa memilih yang baik dari diri mereka sendiri. Sehingga dari mana dapat dilihat mereka punya free will? Ada enggak penjelasan dalam ayat itu yang seringkali ayat ini digunakan oleh kelompok-kelompok atau kalangan penganut kehendak bebas, bahwa manusia itu memiliki kehendak untuk melakukan yang baik. Ada enggak bahwa bangsa itu untuk menggunakan, dikatakan dalam itu bahwa pada akhirnya bangsa itu memilih beribadah kepada Allah? Tidak ada. Coba baca Yohanes 3:16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Catatannya adalah dari ayat ini apakah ada penjelasan bahwa setiap orang mampu dengan kehendak bebasnya menggunakan kekuatannya untuk memilih percaya kepada Injil? Ada enggak penjelasan dalam Yohanes? Yang ada itu dalam Yohanes 6 ayat 44 dan 65. Coba baca Yohanes 6 ayat 44. Akhirnya bagaimana perwujudan daripada Yohanes 3 ayat 16 ini? 44. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Inilah penjelasan bagaimana orang mampu percaya atas penetapan Allah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada anak kalau tidak ditetapkan oleh Bapa. Yang ada dalam pengajaran Alkitab bukanlah free will atau kehendak bebas, namun tindakan bebas atau cara bertindak yang bebas. Namun demikian karena sudah begitu populernya istilah kehendak bebas, terus maka mau tidak mau kita ikuti membicarakannya dengan pemaknaan dalam perspektif yang benar tadi. Apa sesungguhnya kehendak bebas itu? Kalau tindakan bebas banyak. Tindakan bebas yang selalu konotasinya pada perbuatan-perbuatan yang buruk. Lalu di sisi apa kita memahami kehendak bebas itu sehingga hal itu tidak berlawanan dengan konsep predestinasi? Kehendak bebas tidak berarti bahwa manusia itu bebas secara mutlak. Satu-satunya yang memiliki kebebasan mutlak adalah Allah. Allah menciptakan segala sesuatu dan membuat segala sesuatu tergantung pada dirinya. Ini bisa kita baca dalam Mazmur 94 ayat 17 sampai 19 dan seterusnya. Saya cepat aja ya, kayaknya lebih enak kalau ada pertanyaan-pertanyaan kalian nanti disiapkan untuk kita diskusi bersama, ya. Berikutnya adalah kehendak bebas tidak berarti pada saat manapun dalam kehidupannya manusia itu betul-betul bisa memilih beberapa tindakan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Teologi reform menganut kepercayaan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah dan pasti akan terjadi sesuai kehendak Allah. Jadi tidak mungkin bahwa manusia betul-betul bisa memilih tindakan sesuai dengan kemauannya. Sebaliknya, manusia pasti akan melakukan tindakan baik yang telah ditentukan oleh Allah
di dalam dirinya. Pasti. Kehendak bebas berarti semua yang manusia lakukan, ia lakukan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Tetapi pada saat yang sama, ia tetap melakukan karena itu memang adalah kehendak dan keputusannya. Ia tidak dipaksa, manusia tidak dipaksa melakukan kehendak dan ketetapan Allah tersebut. Ia akan secara sukarela melakukan ketetapan Allah tersebut. Mengapa? Karena Allah yang mengontrol kehendaknya itu. Jadi kehendak bebas memang betul ada di dalam diri manusia, tetapi kehendak bebas bagi orang orang-orang pilihan Allah, dia berkehendak untuk melakukan kebaikan, tetapi tidak merasa dipaksa. Kehendak bebas manusia selalu berada dalam ketetapan kedaulatan Allah, termasuk dalam hal-hal yang detail dan kecil, tanpa menghancurkan kebebasan manusia. Sebab jika kebebasan manusia tidak ada dalam ketetapan Allah, maka manusia akan dianggap robot. Seorang sutradara film, dia membuat skrip kan, dia membuat alur cerita. Siapa bagian apa, jagoannya harus bertindak seperti apa, lalu berkata seperti apa. Orang antagonis, pemeran antagonisnya harus bertindak seperti apa dan bicara seperti apa. Tetapi ketika mereka melakukan perekaman setiap adegan film itu, boleh nggak setiap pemerannya itu mengembangkan narasi-narasi dari skrip filmnya? Boleh nggak? Boleh dong. Ada kebebasan bagi pemeran di dalam mengembangkan skrip yang ada. Tujuannya apa? Supaya harus kebebasan mereka itu mempertajam maksud pesan daripada film itu. Kalau tidak boleh ya mereka mending movie-nya itu bikin aja kayak kartun. Iya kan? Yang semua dikontrol oleh sutradara. Tapi kan pemain film itu kan bukan robot. Demikian Allah. Sudah ada skripnya itu. Tetapi Allah berbeda daripada sutradara manusia tadi. Kalau Allah di dalam mensutradarai setiap tujuannya itu mengontrol juga kehendak bebas itu untuk sempurna. Mengapa demikian? Di sana terletak ada misteri. Dikatakan bebas tetapi dikontrol oleh Allah. Ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana Allah bisa melakukan hal itu? Disinilah letak suatu misteri bagi kita. Tetapi yang jelas Alkitab menunjukkan bahwa Allah memang menentukan dan menguasai segala sesuatu. Tetapi manusia tetap mempunyai kebebasan dan tanggung jawab. Ya. Contoh-contohnya yang seperti saya ungkap tadi sedikit, pada waktu mengutus Musa kepada Firaun, Tuhan berkata bahwa ia akan mengeraskan hati Firaun. Hal yang sama terjadi pada waktu Firaun akhirnya memutuskan untuk mengejar Israel. Yang ketiga, Yudas mengkhianati dan menyerahkan Yesus dengan ketetapan Allah. Coba baca Lukas 22 ayat 22. Lukas 22 ayat 22, sebab anak manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan, akan tetapi celakalah orang yang olehnya ia diserahkan. Ya, itu kan penetapan. Tapi celaka orang yang juga bukan celaka yang menetapkan. Tapi celakalah orang yang di dalamnya ikut menyerahkan Yesus. Orang-orang yang membunuh Yesus melakukan hal itu sesuai dengan apa yang sudah Allah tentukan dari semula. Coba baca Kisah 4 ayat 27 sampai 28. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku
berkelahi melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Kau rapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Kau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ya. Jadi kalau kita perhatikan keempat contoh tadi bahwa pada waktu mereka melakukan, mereka betul-betul bebas enggak? Yudas bebas enggak? Bebas. Dan melakukannya atas kehendak mereka sendiri. Oleh karena itu hampir sama konteks masalahnya dengan pendefinisian istilah prestasi, yakni akan berbeda-beda pengertiannya tergantung orang yang mendefinisikan. Bebas, kehendak bebas ada, tetapi kehendak bebas yang dimaksud adalah untuk hal-hal yang buruk. Free will akan berbeda arti dengan di tangan Pelagius dan Arminian dengan Calvin atau teologi reform. Berbeda. Tetapi apakah ada keterkaitan antara kehendak bebas itu dengan pemilihan Allah? Berapa menit lagi? 5 menit lagi ya. Ada. Keterkaitannya dapat kita analisis dalam poin ajaran Calvin yaitu irresistible grace. Ajaran tentang anugerah yang tidak bisa ditolak ini seringkali dianggap bertentangan dengan konsep free will. Khususnya datang dari mereka-mereka yang berpandangan Pelagius dan Arminian. Kurang lebih mereka yang menganut pandangan Arminian akan memberi argumentasinya dengan intonasi-intonasi bernada sindiran berkenaan dengan irresistible grace. Irresistible grace itu anugerah yang tidak dapat ditolak. Ya. Bahwa jikalau manusia sudah dipilih Allah, diberi anugerah, manusia tidak bisa menolak. Ya. Karena anugerah tidak bisa ditolak, maka sekalipun tadinya ada orang yang tidak mau masuk surga, sekalipun ini tidak mungkin ada kan, akan terpaksa mau. Sebaliknya sekalipun ada orang yang mau masuk surga tetapi karena tidak masuk dalam pilihan maka terpaksa masuk neraka. Itu argumentasi orang-orang yang menentang irresistible grace. Maka dengan kata lain manusia tidak punya pilihan karena Allah telah melakukan pemaksaan. Namun demikian apakah memang benar demikian pengertian dari irresistible grace? Tentu sehingga menghilangkan kehendak manusia. Tentu sangat keliru jika itu pengertiannya. Dan bahkan jika itu pengertian yang diberikan oleh Calvin, saya sendiri pun dan tak mau jadi pengikut Calvin kalau itu. Tetapi syukurlah bukan itu pengertian irresistible grace atau anugerah yang tidak dapat ditolak. Anugerah yang tidak dapat ditolak itu tidak bertentangan dengan free will. Karena dalam teologi reform atau Calvin mengatakan bahwa orang tidak pernah dipaksa. Mereka datang dengan sangat bebas setelah dibuat menjadi mau oleh karena kasih karunia Allah. Doktrin reform tentang predestinasi bersandar pada ajaran Alkitabiah tentang kematian rohani manusia. Manusia tidak menghendaki Kristus. Ia hanya akan menghendaki Kristus jika Allah menanamkan, perhatikan ini, satu keinginan untuk Kristus dalam hatinya. Satu kali keinginan itu ditanamkan, mereka yang datang kepada Kristus tidak datang dengan menendang-nendang atau menjerit-jerit seolah-olah bertentangan dengan kehendak mereka. Kalau orang yang sudah diberi anugerah, tidak mungkin mereka seolah-olah tidak butuh anugerah. Tidak ada itu. Mereka datang karena mereka ingin atau mau datang. Sekarang mereka menginginkan Yesus karena sudah diberi anugerah. Keinginan mereka hanya Yesus, kehausan mereka hanya Yesus. Mereka lari dengan tergesa-gesa kepada Sang Juru Selamat. Tidak ada ditentang kehendak bebas mereka. Karena mereka sudah diberi anugerah. Ketiga, seluruh, ini tinggal satu slide lagi ya. Seluruh pokok tentang kasih karunia yang tidak bisa ditolak adalah bahwa kelahiran kembali menghidupkan seseorang pada kehidupan rohani dengan cara sedemikian rupa. Sehingga sekarang Yesus terlihat dalam keindahannya dan kemuliaannya yang tidak bisa ditolak. Yesus tidak bisa ditolak sebagai mereka yang telah dibuat hidup bagi hal-hal dari Allah. Setiap jiwa yang hatinya berdenyut dengan kehidupan dari Allah di dalamnya, rindu akan Kristus yang hidup. Itu kerinduannya, kehendak bebasnya. Semua yang Bapak berikan kepada Kristus, datang kepada Kristus. Tidak dipaksa. Tapi karena memang sudah ditanamkan kasih karunia dalam hatinya, maka kehendak bebasnya untuk selalu datang kepada Kristus. Itulah sebabnya orang-orang pilihan Allah, kalau ada masalah, kerinduannya datang kepada Yesus. Pandangan Agustinus adalah bahwa Allah mengubah kehendak yang keras kepada dan diperbudak dari orang berdosa oleh roh yang mengubah kecenderungan atau kecondongan batinnya untuk selalu
cinta akan Yesus. Itulah hubungan bahwa free will itu yang dimaksud adalah atas penetapan Allah, bukan atas kemampuan manusia itu untuk datang kepada Allah. Sekarang hasilnya apa? Pertama, dengan kedaulatan Allah yang agung itu telah menetapkan setiap orang untuk mewarisi kerajaan Allah. Ini luar biasa. Yang kedua, kedaulatan penetapan Allah tidak kemudian menjadikan manusia seperti robot, tetapi memiliki kehendak bebas untuk selalu rindu, berusaha melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Sebagai ciptaan yang sempurna, manusia memiliki kehendak bebas. Namun demikian kehendak bebas itu telah dikontrol secara sempurna oleh kasih karunia Allah. Jikalau orang pilihan itu jatuh, maka kehendak bebasnya dikontrol oleh Roh Kudus untuk bangkit lagi. Konsep predestinasi dan free will yang diberikan kepada manusia harus mendorong kita semua untuk semakin mengagungkan Tuhan dan mencintainya serta melayaninya. Kalau kita sudah tahu bahwa kita ditetapkan Allah, maka kita harus semakin mencintai Tuhan dan bersyukur. Keempat, predestinasi dan free will adalah konsep-konsep dalam iman Kristen yang barang tentu tidak mungkin tuntas untuk dipahami oleh akal kita yang terbatas. Di dalamnya ada misteri, oleh karena itu selalu berpegang pada firman Tuhan dalam Ulangan 29 ayat 29. Kalaupun kita tidak tuntas memahami istilah predestinasi, paling yang bisa kita pahami bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Allah. Itu jelas ayat firman Tuhannya. Bagaimana Allah memilih? Tidak perlu kau tahu. Iya kan? Yang penting kau sudah dipilih. Itu yang paling penting. 5, diskusi-diskusi tentang predestinasi dan free will harus selalu mendorong kita semua untuk dalam rangka membangun iman. Bukan untuk saling menonjolkan kemampuan berdialog dan menghafal istilah-istilah dari sejarah perkembangan seputar istilah tersebut. Tidak ada guna itu. Kau mampu menghafal histori, perkembangan semua segala istilah-istilah, tidak ada guna kalau nggak membangun imanmu. Maka diskusi seperti ini harus untuk kepentingan membangun iman kita. Karena waktu yang begitu sempit, maka saya akhiri dengan sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya sudah kayak lari. Baik, terima kasih kepada Pak Dapot yang sudah menyampaikan materi. Mari kita berikan aplaus kepada Pak Dapot dan cara kita. Baik, kita akan masuk ke dalam sesi berikut, yaitu karena waktunya sudah mepet, jadi kita akan istirahat sekaligus teman-teman bisa ambil kopi, bisa menikmati snack, bisa menikmati hidangan yang sudah disediakan. Sekaligus nanti ketika teman-teman sudah mengambil, teman-teman bisa masuk kembali untuk kita masuk dalam sesi pertanyaan karena waktu kita sedikit sekali. Oke, baik, kepada teman-teman semua, silahkan untuk bisa mengambil snack. Teman-teman dari seksi konsumsi bisa membagikan snacknya. Ada juga kopi juga dengan teh, jadi teman-teman bisa mengambil. Ambil banyak tidak apa-apa ya. Cek, teman-teman bisa ambil snack. Teman-teman bisa ambil kopi ya. Ada juga teh ya.
bisa mempercepat waktu. Kalau nggak mau pulang. Cek. Ya yang di luar silakan masuk kalau udah. Bisa dipercepat ya. Oke, baik. Kepada teman-teman semua sambil menikmati snack dan juga kopi, kita akan masuk ke dalam sisi pertanyaan. Jadi kami dari pengurus memberikan kepada teman-teman semua untuk bisa memberikan pertanyaan menyangkut dengan materi yang disampaikan tadi. Jadi pertanyaan itu kami batasi, jadi cuma 3 pertanyaan. Oke, baik. Jadi mungkin dari teman-teman yang memiliki pertanyaan menyangkut dengan materi yang sudah disampaikan oleh Pak Dapot, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, baik. Perkenalkan nama ya. Oke, salam semuanya. Perkenalkan nama saya Novila Kamuri. Saya mau bertanya, tadi kan Bapak bilang Allah bisa menunjukkan kuasanya melalui dosa. Pertanyaan saya adalah, mengapa harus dosa, mengapa bukan hal-hal yang lain? Mungkin dikumpul dulu baru dijawab. Oh ya udah langsung jawab ya. Mengapa harus dosa bukan yang lain? Pertanyaan saya kan bisa tidak? Nah, kan saya nggak bilang bahwa hanya dosa yang bisa dipakai Allah, yang lain tidak. Pertanyaan saya, bisa nggak dosa? Ya bisa. Nah apalagi kalau dosa saja bisa dipakai Allah untuk melakukan kehendaknya ya, tujuannya maksud saya, apalagi yang lain. Nah, kemudian ada firman Tuhan kan begini, saya lupa dia.
kadangkala ada niat buruk dari orang lain untuk mencelaka kita. Tapi bisa Allah seringkali niat itu dipakai, diubah untuk menjadi kebaikan bagi kita. Ada kalanya seperti itu. Jadi Allah berdaulat memakai apa saja. Berdaulat, bukan menciptakan, beda ya. Allah menciptakan dosa enggak? Allah enggak pernah cipta dosa. Tapi kalau dosa itu terjadi, misalkan, kemudian bisa enggak digunakan itu untuk kebaikan? Bisa. Contoh misalkan, kelemahan kita seringkali itu dipakai Tuhan untuk mengasah iman kita. Maka Allah bilang apa? Di saat engkau lemahlah, aku bersuka cita. Karena di saat kelemahanmu engkau mengingat aku. Lah berarti kan Allah menggunakan kelemahan kita. Kalau kita senang-senang, sukacita, ada banyak uang, seringkali kita lupa. Karena kita masih dalam daging yang berdosa toh. Jadi pertanyaan, bisa tidak? Pertanyaan saya tadi kan, bisa nggak Allah menggunakan dosa untuk dalam mewujudkan kehendaknya? Bisa. Nah, kenapa yang lain? Maksud saya itu bisa. Yang lain juga pasti Tuhan. Banyak dalam kesaksian kita, banyak dipakainya untuk mewujudkan kehendaknya orang-orang yang baik. Hal-hal yang baik, banyak kita lihat itu. Oke, baik, terima kasih untuk jawabannya. Dari jawabannya sudah tepat. Oke, baik. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Oke, dari saudara Yongki. Ini nggak direkam kan? Bahaya terjadi pencemaran nama baik. Oke, memperkenalkan nama saya Yongki Selan. Saya ingin bertanya, jika Allah berdaulat atau jika Allah Maha Tahu, mengapa ketika manusia jatuh ke dalam dosa, mengapa Allah membiarkan manusia jatuh ke dalam dosa? Kalau Allah Maha Tahu, Allah Maha Kuasa, Allah berkuasa kepada manusia, mengapa Allah ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah membiarkan manusia harus jatuh ke dalam dosa? Ini pertanyaannya ganas ini. Kemahatauan Allah dengan kemahakuasaan itu dua hal yang berbeda. Kita bahas satu-satu berkaitan dengan manusia jatuh dalam dosa. Mudah-mudahan tepat apa yang saya sampaikan ini. Pertama, kalau Allah Maha Tahu, Dia tahu dong bahwa Adam atau Hawa akan tergoda. Mengapa enggak di stop? Bukankah Allah di dalam kemampuannya untuk menstop itu karena Dia Maha Kuasa? Kalau pertanyaannya, apakah Allah tahu? Tahu. Tetapi mengapa Allah tidak stop? Manusia itu tidak robot. Kalau di stop, berarti robot dong kan? Ditentukan, maksudnya tidak terjadi lagi apa yang diciptakannya bagi manusia itu. Apa? Kehendaknya, kemampuan untuk memilih. Kesempurnaan manusia salah satunya adalah bahwa dia memiliki kemampuan untuk memilih. Kemudian manusia ternyata menggunakan kemampuan memilih itu memilih dosa. Apakah Tuhan tahu? Kenapa manusia memilih dosa? Akhirnya pemilihan manusia atas dosa itu, akhirnya keberdosan itu dipakai Tuhan, ditetapkan untuk menyatakan kasih-Nya.
Kok begitu? Ya suka-sukanya Allah. Kan gitu. Allah tahu nggak? Tahu. Tapi kalau Allah stop, berarti dia menyangkali dirinya nggak? Menciptakan manusia punya apa? Kemampuan memilih. Menyangkali. Kok udah diciptakan sempurna? Hanya manusia yang dikatakan sempurna. Kalau di stop, berarti dia sedang menyatakan bahwa dia tidak sempurna menciptakan manusia itu. Ragu atas ciptaannya. Biarkan. Yang penting koridor-koridor sudah dijelaskan. Semua ini boleh kau makan, tapi yang itu jangan. Pasti Adam tuh waktu itu ngangguk-ngangguk. Cuman cilaka karena ada perempuan. Nah ini bahayanya. Kalau sudah perempuan yang mengganas. Perempuan memberi waktu untuk tergoda. Coba kalau nggak mau dia beri waktu untuk cerita-cerita sama ular itu. Nah perempuan ini kan suka nggosip. Padahal lagi masak di dapur tuh. Tapi beri diri untuk gosip-gosip. Cilaka. Nah udah cilakanya suka lagi membawa orang untuk cilaka. Itu ibu-ibu tuh. Gak mau dia sendiri cilaka. Dibawalah si Adam. Honey, come here katanya. Coba cicipi sedikit katanya. Suami gak bisa gak tega nolak kan. Akhirnya makan gak? Makan. Langsung tahu sadar dia. Di saat itu pun Tuhan tetapkan. Sudah. Kejadian ini saya akan pakai untuk menyatakan kasih saya kepada manusia itu. Langsung dinyatakan gak? Langsung. Adam, di mana engkau? Tuhan tahu gak di mana Adam? Terus kenapa dia panggil? Supaya nanti manusia itu tahu. Supaya kita tahu. Coba kalau di stop waktu itu gak melakukan dosa. Pasti kamu gak kita ketemu nih sekarang. Lo gak ketemu. Kita ini semua udah ditetapkan. Gak kenal kamu seganteng ini dosenmu. Kalau di stop. Tapi Tuhan langsung, sudah. Kamu rusak dirimu di dalam kesempurnaan yang saya cipta. Kemampuan yang saya berikan itu kau pakai yang hal buruk. Ya. Maka mulai ini. Memang Tuhan sudah tahu itu. Dan saya akan tetapkan jalan ini untuk menyatakan kemuliaan saya. Sama tadi. Pertanyaan selanjutnya setelah itu sama pertanyaan berikutnya. Ya udah oke, saya maklumi pertanyaan itu jawabannya itu Pak. Tapi kenapa Kristus harus disalibkan? Apakah Allah tidak lebih hebat dari Nyai Roro Kidul? Iya kan? Maksudnya kenapa harus disalibkan? Ya udah selamatkan aja. Terus selamat. Beri pengertian kepada manusia. Terus pahami bahwa betapa besar kasih Allah. Dirubah. Terus. Oh iya. Bisa nggak? Gitu. Langsung kayak kena arus. Iya kan? Nah itu nggak manusia namanya. Robot. Tapi yang dicipta ini kan manusia. Siapa yang cipta? Allah. Di dalam kesempurnaan kita nggak boleh diperlakukan Allah. Bukan nggak boleh, maksudnya memang sudah ditetapkan. Memang begini kita nggak pakai. Enggak. Mending Allah ciptakan robot-robot. Mau kena besi mundur. Ya kan? Jalan. Ada pohon. Iya kan? Kayak gitu robot. Enggak, kita ini diciptakan sempurna. Lebih daripada binatang. Makanya dibiarkan. Maka ketika kita pun jatuh dalam dosa ini, kehendak bebas kita tidak dicipta ulang, enggak. Diperbaharui, dilahirbarukan namanya. Enggak dicipta ulang, enggak. Dilahirbarukan, maka kehendak bebas kita itu diperbaharui, dikontrol untuk sekarang kemudian kita pada posisi mula-mula manusia dicipta. Posse non picare. Bisa
tidak berdosa. Bisa. Adam juga dulu kan begitu, bisa tidak berdosa, tapi dia ambil jalan berdosa. Maka posisi setelah jatuh dalam dosa, manusia itu non pose, non picare. Tidak bisa tidak berbuat dosa. Selalu keinginannya berbuat dosa. Maka seperti yang saya katakan tadi, tidak mungkin ada orang yang diberi kasih karunia, kemudian dia menjerit-jerit, tidak mau. Atau sebaliknya, ada orang yang tadinya mau percaya kepada Allah, tapi karena dia bukan pilihan, akhirnya dia masuk neraka. Tidak ada satu orang pun yang mencari Allah. Tidak ada satu orang pun. Kalau dalam Alkitab misalkan ada yang dijelaskan bahwa dia mengikut Allah, semua sudah ditetapkan, dipilih. Mulai dari Abraham, Ishak, Yakub, dan seterusnya untuk ditetapkan oleh Allah menyatakan kehendak Allah. Jadi itu jawaban saya. Kemahatauan Allah itu tidak kemudian menghanguskan kehendak manusia, kemampuan manusia memilih. Tidak menghanguskan kemahatauan itu. Kemahakuasaan Allah tidak menghanguskan kemampuan-kemampuan manusia. Di situ juga letak cintanya kepada manusia. Karena dia sudah tahu bagaimana nanti menyelamatkan manusia itu. Jelas? Oke. Oke, baik. Satu pertanyaan lagi. Oke, dari Saudara Frantus. Oke, shalom. Saya Perantus. Saya ingin bertanya dari pernyataan yang Bapak Dapot telah sampaikan tadi, bahwa Allah tidak pilih kasih untuk menetapkan orang untuk diselamatkan dan tidak diselamatkan. Yang artinya bahwa hukuman manusia yaitu adalah maut. Itu menunjukkan bahwa Allah itu adil. Tetapi yang ingin saya tanyakan, yang membingungkan dalam diri saya, bahwa kan Allah telah menghukum manusia, orang yang berdosa ini hukumannya itu adalah maut, itu adil. Itu saya setuju di situ. Artinya bahwa bagaimana dengan Allah ini masih memisahkan orang yang selamat dan orang yang tidak selamat. Di situ kan secara logika manusia, di situ kan kelihatannya bahwa ada suatu ketidakadilan lagi. Yang tadi udah fair dong, udah fair bahwa Allah menghukum manusia itu, hukuman bagi manusia itu adalah maut, ya fair. Tetapi pemisahan ini, orang yang diselamat dan tidak selamat itu kayak seakan-akan bahwa di situ ada suatu ketidakadilan. Di situ yang membingungkan saya, karena saya juga salah satu penganut Calvinis juga. Artinya bahwa saya suka kepada doktrin-doktrin Calvinis. Tetapi di sini saya masih bingung. Takutnya saya ditanya orang gini. Jadi gitu Pak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kita tidak temukan sekalipun referensi kita untuk kata adil itu berdasarkan referensi hukum di Indonesia atau Kamus Bahasa Indonesia adil, kita tidak temukan ketidakadilan di sana. Yang adil itu kan bahwa manusia itu sudah berdosa dan hukum yang ditentukan oleh Allah itu bahwa upah dosa adalah maut. Itu udah otomatis. Ya. Jadi itu aturan, bukan Allah yang memberikan hukuman itu. Tapi dosalah yang mendatangkan hukuman itu. Nah, semua orang sudah berdosa, harus mendapat maut. Itulah keadilan. Kalau kau copet harus dihukum. Itulah adil. Di luarnya itu kan gak ada kata adil. Iya kan? Semua orang sudah berdosa, itu kata firman Tuhan. Tidak ada yang gak berdosa. Maka semua harus binasa. Stop dulu sampai di situ kan. Itulah adil.
Lalu dari orang-orang yang binasa ini, Allah dengan kedaulatannya mengambil sebagian orang-orang yang binasa ini. Sampai di situ kita menamai ketika Allah mengambil yang binasa itu menamai apa? Bukan adil. Tapi apa? Kemurahan. Iya dong. Adil kan sudah selesai tadi. Kata adil. Bahwa manusia adil, berdosa, musnah. Tapi kita diambil dari kemusnahan itu. Walaupun ini tidak menjelaskan, tetapi mana tahu menolong memahami kita. Kamu pergi ke suatu areal di mana di sana tumpukan mobil-mobil rongsok. Hancur yang biasa udah ditekan-tekan, yang dipakai alat berat itu hancurkan. Banyak. Kemudian kamu ambil satu mobil dari yang rongsok itu untuk kamu perbaiki. Boleh enggak mobil-mobil yang rongsok ini kalau bisa bicara? Kenapa saya enggak diambil? Ya enggak boleh, memang mereka sudah bagiannya di sana. Kalau kamu ambil satu, apalagi itu milikmu misalkan, sama kayak jeruk nih. Saya yang nanam, saya yang kelola. Ya kan? Kemudian karena saya suka yang misalkan warnanya enggak terlalu kuning-kuning banget nih, saya makan itu. Terus boleh enggak berkecamuk yang lain? Kenapa saya bukan dimakan? Orang hak saya kok yang mau orang saya yang tanam. Apakah adil itu? Ya adil. Kalau kita mau pakai kata adil. Orang punya saya. Nah, manusia yang sudah dicipta itu kemudian melawan lalu binasa. Melawan itu atau dosa itulah yang menjadikan manusia itu binasa. Nih contoh nih 4. Udah harusnya jatuh semua. Tapi dari 4 ini ditahan oleh Allah 2. Akhirnya 2 yang jatuh. Adil enggak ini? Di atas adil. Kalau kita bicara, karena nafsu dosa kita lah yang selalu mendefinisikan enggak adil. Semua dong. Kalau kita mau fair, ayo kita definisikan kata adil itu. Kita mau pakai referensi dari mana kata adil? Coba cek buku Kamus Bahasa Besar Indonesia. Ya kan? Adil itu adalah yang pertama itu manusia jatuh dalam dosa ya harus mati semua. Binasa di dalam neraka. Tapi dengan kasih karunia Allah, Dia ambil kita. Itulah yang disebut anugerah. Anugerah. Jadi nggak ada bicara adil di sana. Yang adil itu kalau kita bicara adil, yaudah Frantus aja masuk neraka aja dah. Itu yang adil. Loh, kalau kita bicara adil kan, kita kan mau adil nih. Ya udahlah. Udah nggak usah dikasih karunia lah. Udah, Frantus masuk. Buka pintu. Bus. Tapi puji Tuhan, ternyata Frantus mendapat anugerah di atas keadilan. Maka di dalam hukum positif pun ada namanya apa? Dalam hukum itu remisi. Remisi hukuman setiap biasanya 17-an. Orang-orang yang dihukum di penjara mendapat remisi. Itu anugerah. Bukan keadilan itu. Ditetapkan bahwa presiden bisa memberikan remisi. Kecuali dalam hukum Indonesia, yaitu apa? Hukuman mati. Tidak bakalan dapat remisi. Ya. Itu bukan keadilan. Keadilan mereka sudah dihukum, inkrah. Masuk penjara. Tapi karena power dari seorang kepala negara, diberikan hak prerogatif untuk memberikan remisi. Ya, anugerah pemotongan hukuman.
maka diberi misalkan 3 bulan dikurangi kurungan penjaranya. Ya, ada yang misalkan kalau 20 tahun diberi remisi 1 tahun. Jadi 19 tahun, begitu. Jadi kalau bicara adil, ya itu di tahap yang sebelum mendapat anugerah. Oke. Ada lagi? Baik, karena seminar kita sudah selesai, mari kita berikan aplaus sekali lagi untuk Pak Dapot. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua, para peserta yang sudah hadir dalam seminar ini. Ya, harapan kami semoga